Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita semua masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ikatan kimia. Jadi setelah sebelumnya kita telah membahas materi tentang konfigurasi elektron. Nah, di pelajaran sebelumnya Pak Guru sempat menyampaikan bahwa konfigurasi elektron dengan ikatan kimia itu sangat berkaitan erat, sehingganya adik-adik diharapkan bisa mengerti dengan betul atau dengan benar tentang konfigurasi elektron, agar kemudian pada materi ikatan kimia adik-adik bisa cepat dan mudah untuk memahaminya. Ya, baik adik-adik sekalian, kita bahas dulu ikatan kimia. Nah, apa itu ikatan kimia? Ya, jadi ikatan kimia adalah proses bergabungnya atom satu dengan atom yang lainnya. Jadi proses bergabungnya atom yang satu dengan atom yang lainnya. Nah, apa tujuannya? Kenapa harus ada ikatan kimia? Ya, jadi tujuan dari ikatan kimia adalah agar unsur bisa mencapai kestabilan. Nah, jadi unsur-unsur yang ada ini semua cenderung ingin mencapai kestabilan layaknya unsur gas mulia. Jadi layaknya unsur gas mulia. Jadi dengan melakukan ikatan kimia atau dengan menggabung dengan antara atom satu dengan atom lainnya, maka unsur-unsur yang ada dapat mencapai kestabilan. Jadi seperti Pak Guru sampaikan tadi bahwa unsur-unsur yang belum stabil itu ingin mencapai kestabilan layaknya unsur-unsur yang ada dalam kelompok gas mulia. Nah, untuk kestabilan gas mulia itu dapat dilihat dalam konfigurasi elektronnya. Jadi dalam konfigurasi elektron gas mulia itu telah memenuhi aturan oktet dan aturan duplet. Nah, jadi telah memenuhi aturan oktet dan aturan duplet. Itulah konfigurasi elektron dari gas mulia. Nah, aturan oktet adalah konfigurasi elektron yang mempunyai elektron valensi 8. Itu aturan oktet. Jadi konfigurasi elektron yang mempunyai elektron valensi 8. Nah, untuk aturan duplet adalah konfigurasi elektron yang mempunyai elektron valensi 2. Jadi konfigurasi elektron yang mempunyai elektron valensi 2. Nah, coba perhatikan konfigurasi dari gas mulia berikut ini. Ya, baik. Perhatikan gambar yang berikut. Jadi gambar berikut ini adalah gambar atau tabel dari konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia. Jadi ini adalah konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia. Nah, yang Z ini, perhatikan yang Z ini ya adalah nomor atomnya. Sehingga konfigurasi elektronnya untuk helium contoh konfigurasi elektronnya nomor atomnya adalah 2, maka kita isi kulit K adalah 2. Nah, bagaimana cara mengisi ini itu sudah dibahas dalam materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang mau Pak Guru agar kalian perhatikan adalah perhatikan elektron yang berada pada kulit terluar seperti ini, yang berikut ini, yang ini, yang Pak Guru tandai. Nah, ini adalah elektron valensi
atau elektron yang berada pada kulit terluar. Seperti Pak Guru sampaikan tadi bahwa ada aturan konfigurasi elektron yang menyatakan unsur itu stabil adalah ketika elektron valensinya mencapai syarat kestabilan, yaitu oktet. Oktet apabila elektron valensinya 8. Perhatikan, untuk unsur neon, kemudian untuk unsur argon ini elektron valensinya 8. Kemudian kripton ini juga elektron valensinya 8. Kemudian xenon elektron valensinya 8 dan radon elektron valensinya 8. Nah, kecuali helium. Helium elektron valensinya 2. Jadi helium ini elektron valensinya 2. Dia memenuhi aturan duplet. Nah, jadi ada juga aturan duplet yang menyatakan bahwa unsur itu akan stabil jika memiliki elektron valensi 2. Tetapi untuk aturan duplet hanya berlaku untuk unsur nomor 1 sampai dengan 5. Nah, unsur yang setelahnya harus memenuhi aturan oktet. Elektron valensinya harus 8. Ya, itulah konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia. Nah, unsur-unsur selain gas mulia cenderung untuk stabil agar elektron valensinya bisa sama dengan unsur-unsur gas mulia. Nah, sekarang bagaimana caranya agar unsur selain gas mulia itu bisa stabil? Ya, caranya adalah dengan membentuk ikatan atau bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Nah, begitulah gambaran tujuan dari ikatan kimia. Ya, jadi dalam ikatan kimia yang berikatan dari unsur satu dengan unsur lainnya adalah elektron valensi. Makanya kemarin di materi sebelumnya Pak Guru sudah sampaikan bahwa konfigurasi elektron itu sangat penting untuk dipahami oleh adik-adik. Karena pada konfigurasi elektron itu diketahui jumlah dari elektron valensi. Nah, elektron valensi inilah yang akan berikatan dengan unsur lain dalam ikatan kimia. Jadi untuk membentuk ikatan kimia yang berikatan adalah elektron valensinya. Ya, baik, kita bahas dulu adalah lambang Lewis. Ya, lambang Lewis. Apakah lambang Lewis itu? Jadi lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai elektron valensi. Jadi pada unsur itu diberi lambang berupa titik atau berupa tanda plus untuk melambangkan atau untuk menggambarkan jumlah dari elektron valensi. Artinya berapapun elektron valensi, sejumlah itulah lambang Lewisnya. Seperti contoh pada tabel berikut ini. Kita ambil contoh unsur N atau nitrogen. Jadi kita ambil contoh unsur N atau nitrogen. Nah, nitrogen ini memiliki nomor atom 7. Jadi nomor atomnya adalah 7. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2 kemudian 5. Ya, 2 5. Nah, 5 ini adalah elektron valensi yang akan berikatan dengan unsur yang lain. Jadi 5 ini adalah elektron valensi. Nah, bagaimana lambang Lewisnya? Jadi maka kita gambarkan lambang Lewisnya sesuai dengan jumlah elektron valensi yang ini. Ya, jadi sesuai dengan jumlah elektron valensi yang ini. Nah, itulah nanti lambang Lewisnya. Elektron valensi N adalah 5, maka lambang Lewisnya adalah sejumlah dari elektron valensi. Jadi kita bisa ambil tanda titik atau kita bisa ambil tanda silang atau plus untuk menggambarkan jumlah dari elektron valensi. Jadi itulah lambang Lewis. Lambang Lewis adalah untuk menggambarkan jumlah elektron valensinya. Nah, seperti contoh ini, elektron valensi dari nitrogen adalah 5, maka kita ambil
atau kita buatkan N itu, kita gambarkan lambang Lewisnya itu sebanyak 5. Jadi kita bisa buat tanda titik sebanyak 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dengan mengisi pada 4 bagian, kiri, kanan, atas, bawah, dengan syarat paling bisa berpasangan. Jadi bisa 2 titik atau 2 elektron valensi pada satu sisi, bisa juga hanya 1. Atau kita mau buat elektron valensi lambang Lewisnya itu tanda silang, kita bisa buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah lambang Lewisnya. Ya, jadi inilah lambang Lewisnya. Yang ditunjukkan ini adalah lambang Lewis, yaitu lambang yang digunakan untuk menggambarkan jumlah dari elektron valensinya. Jadi nanti akan kita bedakan atau akan kita lihat yang mana nanti elektron valensi yang sudah berikatan dengan unsur lain dan mana yang belum, sehingga kita bisa memudahkan untuk menghitung jumlah elektron valensinya setelah berikatan. Nah, tujuan dari lambang Lewis ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita melihat yang mana elektron yang sudah berikatan atau mana elektron yang masih belum berikatan. Sehingga dengan begitu kita dapat mudah menghitung berapa jumlah elektron valensi keseluruhan masing-masing unsur yang berikatan. Ya, jadi itu tujuannya. Ya, baik, sebagai contoh dari ikatan kimia, reaksi ikatan kimia yang terjadi antara unsur natrium dan unsur fluor atau fluorin. Ya, unsur natrium atau unsur fluorin. Nah, perhatikan Na, natrium atau Na, ya, Pak Guru betulkan dulu ya, natrium atau Na ini memiliki nomor 11 sehingga elektron valensinya adalah, perhatikan konfigurasi elektronnya 2, 8, 1, maka elektron valensinya adalah 1. Kemudian fluor atau fluorin ini memiliki nomor atom 9. Ya, jadi fluorin ini memiliki nomor atom 9. Maka kita tuliskan konfigurasi elektronnya 27. Sehingga konfigurasi sehingga elektron valensinya adalah 7. Nah, 1 dengan 7 inilah yang akan berikatan. Nah, inilah yang akan berikatan sehingga nanti akan dilihat bahwa unsur ini stabil. Nah, kita tuliskan. Kita gambar dulu lambang Lewisnya Na ya, supaya kelihatan supaya bisa dilihat elektron valensi yang berikatan atau elektron valensi yang diserahkan. Kita untuk Na kita taruh lambang Lewisnya plus ya. Jadi karena 1 elektron valensinya maka Na ini 1 tanda plusnya. Sementara F ini 7 elektron valensinya, maka kita buatkan 7 lambang Lewis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perhatikan ini elektron valensi dari Na dan ini elektron valensi dari fluorin atau F. Nah, Na untuk stabil butuh 7 elektron valensi, sementara F untuk stabil butuh 1. Kenapa butuh 1? Karena 7 tambah 1 sama dengan 8. Ingat, konfigurasi elektron atau elektron valensi dari unsur yang stabil adalah apabila memenuhi aturan oktet, yaitu 8 elektron valensinya. Nah, Na 1 elektron valensinya dia butuh 7 untuk stabil.
Nah, bagaimana caranya? Jadi Na, ya, perhatikan, satu elektron valensi dari Na ini dia serahkan ke F. Nah, dia serahkan ke F, sehingga kita boleh gambarkan di sini. Ya, mohon maaf kalau gambarnya agak tidak rapi. Nah, sehingga yang satu miliknya Na di sini habis. Ya. Jadi satu miliknya Na sudah habis. Mana miliknya Na yang tadi? Jadi milik Na yang tadi sudah ada di sini. Sudah diserahkan ke F. Yang satu ini, yang tanda plus. Nah, sehingga bisa dilihat, kita bisa hitung F sekarang berapa elektron valensinya. Perhatikan elektron valensi dari F. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang awalnya 7 tanda titik ditambah dengan 1 elektron dari Na. 7 tanda titik tambah 1 plus. Maka 7 tambah 1. Jadi 7 tambah 1 sama dengan, maaf. Ya, 7 tambah 1 sama dengan 8. Ya. Nah, elektron valensi dari F yang ada sekarang itu adalah 8. Maka F sudah stabil. Mana 8-nya? Pak Guru ulangi, 8 yang dimaksud tadi adalah 7 miliknya yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah dengan 1 dari Na. Sehingga jumlahnya 8. Nah, sekarang apakah Na sudah stabil? Perhatikan. Elektron valensi yang ada 1 di sini tadi itu dia serahkan ke F. Sehingga di sini habis, kosong. Nah, berapakah elektron valensi dari Na? Perhatikan, berapakah elektron valensi dari Na? Yang awalnya 1 tadi karena sudah diserahkan. Jadi 1 ini sudah diserahkan ke sini. Maka elektron valensi dari Na yang 1 tadi sudah habis. Yang tersisa adalah 8 yang ini. Jadi yang tersisa adalah 8 yang ini. Jadi ini adalah elektron valensi dari Na setelah berikatan. Nah, berapa elektron valensi dari F setelah berikatan? Perhatikan. Jadi setelah berikatan, F yang awalnya 7 tadi itu mendapat subsidi dari Na menjadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, sehingga elektron valensi dari F setelah berikatan adalah 8. Elektron valensi dari Na setelah berikatan adalah 8. Maka kedua unsur ini stabil. Jadi stabil dengan 8 elektron valensi. Ya, baik, itulah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami oleh adik-adik sekalian, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas pengelompokan dari ikatan kimia. Ya, baik, ini saja pertemuan kita. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.